Setiap kota-kota di Indonesia memiliki ciri khas dan daya tariknya masing-masing. Hal ini tentu dilandaskan kepada faktor latar belakang atau sejarah, letak geografisnya, serta demografi atau ragam penduduk. Dalam video ini, kita akan mengulas sebuah kota yang memiliki fakta dan sejarah yang menarik untuk disimak, yaitu kota Tanjung Balai. Kota Tanjung Balai merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kota ini memiliki luas sekitar 60,52 km persegi dan dihuni oleh sekitar 176.027 jiwa. Kota Tanjung Balai berjarak 186 km dari kota Medan. Kota ini merupakan kota yang terletak di pesisir Pulau Sumatera, sehingga menjadikannya kota pelabuhan penting di Sumatera Utara. Selain itu, juga terletak di muara Sungai Asahan yang berhulu langsung dari Danau Toba. Berikut 7 fakta menarik kota Tanjung Balai. Kota Tanjung Balai mulai berkembang sejak dinobatkannya Sultan Abdul Jalil sebagai Raja Kerajaan Asahan pada tahun 1260. Beliau merupakan putra dari Sultan Kerajaan Aceh, yaitu Sultan Iskandar Muda. Nama Tanjung Balai sendiri dipercaya berasal dari pusat pemerintahan Kerajaan Asahan yang terletak di ujung Tanjung dari muara antara dua sungai, yaitu Sungai Silau dan Asahan. Maka masyarakat setempat menyebutnya Balai di Tanjung, kemudian menyebutnya Kampung Tanjung, dan akhirnya menjadi Tanjung Balai. Lama-kelamaan, Tanjung Balai semakin ramai karena letaknya yang strategis di Selat Malaka dan muara Sungai Asahan. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 1620 yang bertepatan dengan tanggal mangkatnya Sultan Iskandar Muda, ayahanda dari Sultan Abdul Jalil, selaku penguasa atau Raja Kerajaan Asahan. Pada pertengahan abad ke-18, Kerajaan Asahan dianeksasi oleh Belanda dan menjadikan Tanjung Balai menjadi Gemeente atau Kota Madya pada tanggal 27 Juni 1917. Sultan terakhir kala itu, yakni Sultan Saibun Abdul Jalil Rahmat Shah, turun tahta pada tahun 1933, sekaligus tanda berakhirnya kekuasaan Kerajaan Asahan. Pada era penjajahan Belanda, pertumbuhan kota Tanjung Balai semakin meningkat dan pesat. Hal tersebut ditandai dengan berdirinya perkebunan besar seperti HAPM, Sipep, Lonsum, dan lain-lain. Juga Belanda membangun jalur transportasi seperti jalan, jembatan, dan jalur kereta api untuk akses pemasaran hasil perkebunan ke luar negeri melalui pelabuhan Tanjung Balai. Hal ini merubah Tanjung Balai menjadi kota yang sibuk saat itu. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia, Tanjung Balai ditetapkan menjadi kota kecil pada tahun 1957. Kemudian tahun 1987, Tanjung Balai diubah menjadi kota praja dengan penambahan area yang semula hanya 190 hektar menjadi 6.052 hektar. Hingga hari ini, kota Tanjung Balai memiliki 6 kecamatan dan 31 kelurahan. Kota Tanjung Balai dijuluki kota kerang, di mana hal tersebut tak terlepas dari potensi hasil alam di perairan Tanjung Balai yang didominasi oleh tangkapan kerang. Hal ini tentu didukung oleh letak Tanjung Balai yang berada di muara Sungai Asahan, sehingga didominasi oleh perairan sedimentasi lumpur yang menghasilkan kerang yang melimpah. Masyarakat Tanjung Balai didominasi oleh etnis Batak, diikuti Jawa, Melayu, Tionghoa, dan lain-lain. Umat beragama kota Tanjung Balai antara lain yakni
Islam sebanyak 79,87%, Kristen sebanyak 11%, Buddha sebanyak 8,57%, sisanya Hindu dan Konghucu. Kota Tanjung Balai merupakan kota penting di Sumatera Utara karena telah memiliki pelabuhan bertaraf internasional, yaitu Pelabuhan Teluk Nibung. Pelabuhan ini sudah beroperasi berabad-abad lamanya, di mana pelabuhan ini menghubungkan Indonesia dengan Malaysia, tepatnya di Port Klang, dan juga menghubungkan Indonesia dengan negara tetangga lainnya. Pelabuhan ini digunakan untuk distribusi barang dagang untuk ekspor dan impor. Selain itu juga tenaga kerja dan pariwisata. Maka tak heran kota Tanjung Balai juga dijuluki sebagai kota Mutiara Selat Malaka di hilir Danau Toba. Kota Tanjung Balai merupakan kota tertua kedua di Sumatera Utara. Kota ini berdiri sejak tahun 1620 sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Asahan. Diperkirakan bahwa kota ini sudah berusia sekitar kurang lebih 400 tahun. Selain itu juga pernah menjadi kota terpadat di Asia Tenggara pada tahun 1980 dengan kepadatan yang fantastis, yakni sebanyak 20.000 jiwa per kilometer. Bertandang ke kota Tanjung Balai terasa sangat kurang bila tak mencicipi aneka kuliner khasnya, mulai dari anyang pakis, kerang rebus, roti jala, nasi lemak, pisang kopit, dan masih banyak lainnya. Tak hanya kuliner, kota Tanjung Balai juga punya beragam tempat rekreasi keren, mulai dari Pulau Beswesan, yaitu pulau yang berada di tengah-tengah sungai, kemudian Istana Kesultanan Asahan, kemudian rumah bersejarah Tanjung Balai, dan juga tak lupa yaitu jembatan terpanjang di Sumatera Utara, yaitu Jembatan Tabayang. Masjid Raya Sultan Ahmad Shah adalah salah satu peninggalan monumental Kerajaan Asahan yang masih ada sampai saat ini. Sesuai dengan namanya, masjid ini didirikan oleh Sultan Ahmad Shah pada tahun 1883. Masjid ini merupakan masjid tertua, yakni lebih tua dari Masjid Raya Al-Mashhun di Medan. Masjid yang memiliki arsitektur khas Melayu dengan keunikan bahwa pondasi tidak menggunakan semen, melainkan hanya pasir, tanah liat, dan batu bata. Saat ini, masjid ini dijadikan sebagai cagar budaya, dan masjid ini didirikan di atas tanah seluas 8.455 meter persegi. Kota Tanjung Balai memiliki semboyan yang berbunyi "Berlayar satujuan, batambat setangkahan", yang artinya bulatkan tekad dan luruskan niat, bergerak bersama mencapai tujuan akhir yang bermanfaat. Dari semboyan itu dapat disimpulkan bahwa bergerak menuju hasil maksimal tidak dapat dilakukan seorang diri. Perlu ada kerjasama untuk mencapai tujuan. Itu tadi 7 fakta menarik dari kota Tanjung Balai. Kita dituntut selalu bekerja sama untuk menjaga dan melestarikan kebaikan kota yang kita cintai. Terima kasih telah setia menonton channel Gifon TV. Sampai jumpa di video berikutnya.